Inter Milan kembali dihadapkan pada tantangan cedera menjelang pertandingan penting melawan Udinese di Serie A. Denzel Dumfries, pemain sayap andalan mereka, terpaksa diganti dalam pertandingan terakhir melawan Atalanta sebelum jeda kompetisi. Hal ini membuat pelatih Simone Inzaghi harus berpikir cepat untuk mencari solusi di sisi kanan pertahanan. Namun, kabar baik datang dari pemain berpengalaman mereka, Matteo Darmian, yang siap kembali memperkuat tim. Darmian dikabarkan akan segera kembali ke skuad utama setelah pulih dari cedera otot paha kanan yang dialaminya saat melawan Lazio di Coppa Italia sebulan lalu. Dia hanya menunggu lampu hijau untuk kembali ke grup, yang diperkirakan akan tiba antara Selasa dan Rabu, ungkap sumber dari dalam klub. Kembalinya Darmian menjadi angin segar bagi Inzaghi, yang kini bisa mengandalkan pemain serba bisa itu untuk mengisi posisi bek kanan atau sayap kanan. Meski demikian, Inter tetap harus berhati-hati dalam menangani pemulihan Darmian. Pasalnya, setelah pertandingan melawan Udinese, Inter akan menghadapi derby Coppa Italia melawan AC Milan, di mana Dumfries dipastikan masih absen. Pemain asal Belanda itu akan menjalani tes instrumental besok untuk menentukan waktu pemulihannya. Ramalan di Inter melihat pemulihannya lebih jauh ke depan, mungkin antara pertandingan melawan Parma dan Bayern Munich, tambah sumber tersebut. Sementara itu, Inter juga memiliki opsi lain untuk mengisi posisi Dumfries. Zalewski, yang sedang dalam proses pemulihan, bisa dimainkan di sisi kanan jika diperlukan. Selain itu, Inzaghi juga memiliki rencana B dengan memanfaatkan bek kanan lainnya seperti Benjamin Pavard atau Jan Bisek. Pavard bahkan sudah mencoba peran tersebut saat melawan Atalanta, tepat setelah Dumfries keluar dari lapangan. Dengan kembalinya Darmian dan beberapa opsi yang tersedia, Inter Milan berharap bisa melewati krisis cedera ini tanpa kehilangan performa terbaik mereka. Tantangan berat menanti, termasuk pertandingan penting melawan Bayern Munich di Liga Champions, yang membutuhkan skuad dalam kondisi prima. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Inzaghi akan mengatur strategi dan rotasi pemain untuk menjaga ritme tim di tengah jadwal yang padat. Setelah Inter Milan dan AC Milan mengirimkan dokumen kepada pemerintah kota Milano mengenai rencana kelayakan dan penawaran pembelian untuk Stadion San Siro serta area sekitarnya, dokumen yang telah disetujui melalui keputusan resmi untuk langkah-langkah selanjutnya, Kejaksaan Milano telah membuka penyidikan eksploratif terkait penjualan Stadion Meazza. Hal ini diumumkan oleh Sport Mediaset, yang melaporkan bahwa berkas tersebut dikoordinasi oleh Jaksa Tiziana Siciliano, Kepala Departemen Kejahatan Terhadap Administrasi Publik, bersama dengan Jaksa Marcelo Viola. Penyidikan ini telah didaftarkan sebagai model 45, tanpa adanya dugaan tindak pidana atau tersangka, untuk memverifikasi apakah ada potensi kerugian bagi keuangan publik dari prosedur penjualan Stadion Meazza. Nilai yang dibahas berkisar sekitar 124 juta euro untuk area sekitarnya dan 72,98 juta euro untuk stadion itu sendiri. Namun, dari jumlah tersebut, harus dikurangi 80 juta euro, yang menjadi tanggungan pemerintah kota, untuk biaya penghancuran puing-puing dan pembersihan area. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penjualan stadion ikonik tersebut dilakukan secara transparan dan tidak merugikan kepentingan publik. Kedua klub, Inter dan Milan, telah menyatakan komitmen mereka untuk membangun stadion baru yang modern, sambil mempertimbangkan aspek historis dan emosional dari San Siro. Penyidikan eksploratif ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai implikasi finansial dan hukum dari rencana penjualan, serta memastikan bahwa kepentingan publik tetap terlindungi. Menjelang musim depan dan jendela transfer musim panas, Tuttosport melakukan analisis situasi di Inter Milan. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, tetap memiliki ide yang sama, yaitu membangun Inter dengan banyak pemain Italia untuk meningkatkan rasa memiliki dan memudahkan pekerjaan pelatih. Gagasan ini sepenuhnya didukung oleh Simone Inzaghi, seperti yang ditekankan oleh Tuttosport. Namun, media tersebut juga mencatat, memang benar bahwa Inter perlu meremajakan skuad, tetapi ini tidak berarti bahwa ruang ganti akan dipenuhi oleh pemain berusia 20-an. Alasan inilah yang membuat Inter di masa depan harus memiliki Davide Fratesi. Namun, perlu dicatat bahwa pasar transfer adalah permainan yang rumit. Mengingat bahwa pengganti alami gelandang asal Roma tersebut, Petar Sucic, sudah dibeli, Fratesi bisa menjadi alat untuk mendapatkan pemain muda yang sudah menjadi andalan di kancah internasional. Profil yang dimaksud adalah Giacomo Raspadori, tulis Tuttosport. Pemain ini sangat disukai oleh Simone Inzaghi karena bisa mengisi dua peran sekaligus, sebagai penyerang kedua atau gelandang serang dalam formasi 3-4-1-2. Di mata Inzaghi, Raspadori akan menjadi versi 2.0 dari Joaquin Correa. Berbeda dengan Arda Güler,
Nama yang juga menarik minat Inter, Raspadori tidak terikat dengan opsi pembelian kembali oleh klub asalnya dan tidak memerlukan masa adaptasi di Serie A, yang sudah sulit karena harus bersaing dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Untuk mendapatkan Raspadori, Inter bisa memanfaatkan Fratesi, yang sangat disukai oleh Antonio Conte. Pertimbangan untuk membawa Raspadori, seperti yang telah disebutkan, adalah bagian dari kebijakan Marotta, filosofi yang juga melihat ke arah Menara Eiffel, di mana Gigio Donnarumma akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada 2026. Dengan strategi ini, Inter tidak hanya berfokus pada meremajakan skuad, tetapi juga memastikan bahwa pemain yang dibawa memiliki kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Raspadori, dengan fleksibilitas dan bakatnya, bisa menjadi tambahan berharga bagi proyek jangka panjang Inter di bawah arahan Marotta dan Inzaghi. Christian Aslani, gelandang muda berbakat Inter Milan, mengungkapkan keinginannya untuk tetap berseragam nerazzurri dalam waktu lama. Namun, ia juga mengakui bahwa masa depannya masih belum pasti. 2 hari lalu, setelah kekalahan Albania melawan Inggris, Aslani berbicara tentang ambisinya untuk bertahan di Inter, meski ia enggan membuat janji yang belum tentu bisa dipenuhi. "Saya ingin bertahan di Inter selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada gunanya membuat janji, kita lihat saja nanti," kata Aslani, seperti dilaporkan Corriere dello Sport. Pernyataan ini mencerminkan keinginannya untuk tetap di klub, tetapi juga mengakui bahwa situasi di akhir musim bisa berubah. Aslani, yang bergabung dari Empoli, belum sepenuhnya berhasil mendapatkan peran utama di Inter. Meski memiliki bakat yang tak diragukan, Aslani belum bisa memberikan jaminan konsistensi yang dibutuhkan untuk menjadi pilihan utama pelatih Simone Inzaghi. Situasi ini membuat masa depannya di Inter menjadi tidak pasti. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter memiliki waktu 2 bulan untuk memutuskan apakah akan mempertahankan Aslani atau membiarkannya pergi. Meski begitu, pihak klub tetap membuka pintu untuk kemungkinan lain, terutama mengingat kembalinya Serie A akhir pekan depan, di mana Inter akan menghadapi Udinese. Dengan Calhanoglu yang kemungkinan besar akan tetap menjadi pilihan utama Inzaghi, Aslani mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kesempatan bermain. Apalagi, ia akan absen dalam pertandingan Coppa Italia dan Liga Champions karena hukuman suspensi. Namun, ada peluang baginya untuk kembali ke starting 11 saat Inter menghadapi Parma awal April nanti, terutama jika Inzaghi memutuskan untuk memberikan istirahat bagi Calhanoglu. Jika Aslani akhirnya meninggalkan Inter di akhir musim, klub akan membutuhkan pengganti untuk posisi playmaker. Sementara itu, Aslani tetap fokus untuk membuktikan diri dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan. Keinginannya untuk bertahan di Inter jelas, tetapi jalan menuju peran utama masih panjang. Bagi Inter, keputusan mengenai masa depan Aslani akan menjadi salah satu tantangan penting dalam perencanaan skuad musim depan. Dengan bakat dan potensi yang dimilikinya, Aslani masih bisa menjadi bagian penting dari proyek Inter di masa depan. Namun, semua tergantung pada bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang ada dan keputusan strategis yang akan diambil oleh manajemen klub. Appiano Gentile, markas latihan Inter Milan, kembali digunakan secara eksklusif oleh sang tuan rumah setelah sebelumnya dipinjamkan oleh timnas Italia pimpinan Luciano Spalletti, yang hari ini bertanding melawan Jerman di Dortmund. Setelah ditinggalkan oleh para pemain Azzurri, suasana di Pinetina kini diisi oleh duo favorit para penggemar Inter, Thuram dan Lautaro. Thuram dan Lautaro, yang kembali lebih awal dari tugasnya bersama timnas masing-masing karena masalah paha, sang kapten, dan pergelangan kaki, Thuram tidak menyia-nyiakan waktu. Bahkan di hari Minggu ini, mereka meninggalkan apartemen mereka di City Life untuk kembali ke lokasi latihan di Como. Di sana, kedua penyerang andalan Inzaghi ini berusaha memulihkan kondisi secepat mungkin. Lautaro Martinez dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis besok untuk mengevaluasi tingkat cedera pada otot hamstringnya. Berdasarkan optimisme yang terlihat dari penilaian awal yang dilakukan di Argentina, sang kapten tidak menyerah sedikit pun. Ia memanfaatkan ketenangan di Appiano untuk terus berlatih dengan fokus pada derby Coppa Italia melawan AC Milan. Meski kemungkinan besar ia akan absen dalam laga melawan Udinese, jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada cedera serius, ia akan kembali memimpin Inter dalam pertandingan penting tersebut. Mendampingi Lautaro adalah sahabat dan rekan setimnya yang tak terpisahkan, Marcus Thuram. Thuram juga sedang berjuang melawan rasa sakit yang membatasinya dalam beberapa pekan terakhir. Ia pun kembali ke Milano untuk menghindari beban berlebih pada pergelangan kaki yang masih bermasalah. Dengan beristirahat, ia berharap bisa pulih sepenuhnya sebelum menghadapi serangkaian pertandingan berat di bulan April. Di tengah kesibukan dan upaya pemulihan,
Kedua pemain ini juga menyempatkan diri untuk berfoto dengan wajah ceria dan bahagia. Tempat di mana semuanya terasa berbeda, dan bahkan kerja keras pun berubah menjadi tulapar, seperti yang dijelaskan oleh Thuram dalam komentarnya di foto yang diposting oleh Lautaro. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Thuram dan Lautaro menunjukkan komitmen mereka untuk kembali membantu Inter meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan penting yang menanti. Giovanni Fabian, pemain muda berbakat kelahiran 2003, sedang menjalani kehidupan yang penuh prestasi. Setelah menghabiskan satu musim di Serie B bersama Regina dan hampir bergabung dengan Udinese sebelum akhirnya memilih Bologna, Fabian melejit musim lalu di kota Emilia-Romagna tersebut. Di bawah bimbingan Thiago Motta, yang kini hampir dipecat oleh Juventus, Fabian menjadi pemain starter reguler dan mencetak 5 gol, semuanya gol penentu. Tahun ini, pemain asal Campo Sampiero ini hampir mencapai level yang sama. Di bawah pelatih Italiano, ia telah mencetak 3 gol penting yang berkontribusi besar bagi hasil tim. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Fabian dibeli oleh Bologna pada musim panas 2023 seharga 4 juta euro. Namun, Inter Milan tetap mempertahankan ikatan emosional dengan pemain muda ini melalui klausul hak beli kembali sebesar 12 juta euro. Jika Inter, dalam skenario terpisah dari operasi transfer lainnya memutuskan untuk membawanya kembali ke Pinetina, mereka bisa melakukannya dengan membayar jumlah tersebut. Dan Bologna harus menerimanya, jelas La Gazzetta. Namun, saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa Inter akan mengaktifkan klausul tersebut. Fabian sendiri dikabarkan sangat bahagia menjadi bagian dari tim Bologna. Meski begitu, ia tidak menutup pintu untuk kemungkinan apapun di masa depan, membiarkan segala skenario tetap terbuka. Dengan performa yang terus membaik, Fabian membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Italia. Baik di Bologna maupun di klub lain, masa depannya terlihat cerah, dan Inter mungkin akan mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke San Siro jika ia terus menunjukkan potensi besar. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, agen De Vrij dan Acerbi, Federico Pastorello membahas persaingan Scudetto di Serie A serta masa depan kedua kliennya tersebut. Menurut Pastorello, Inter Milan tetap menjadi favorit utama untuk memenangkan Scudetto musim ini. Bagi saya, Inter sudah mulai sebagai favorit dan tetap demikian. Selain memiliki skuad yang paling lengkap, para pemain ini sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan pelatih mereka sangat hebat. Inzaghi berhasil menciptakan semangat tim yang kuat, dan mereka juga bermain dengan sangat baik, ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa persaingan belum berakhir. Napoli dan Atalanta tidak bisa kita anggap remeh. Poin yang memisahkan mereka tidak banyak, dan jadwal Inter sangat padat. Mereka bersaing di 3 kompetisi, jadi kemungkinan ada kesalahan kecil bisa terjadi. Menurut saya, Liga belum selesai. Ini akan menjadi persaingan seru sampai akhir, tambahnya. Pastorello juga membahas masa depan 2 B andalan Inter, Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi, yang kontraknya akan segera berakhir. Berdasarkan performa mereka, saya rasa tidak ada keraguan tentang masa depan mereka. Kami menunggu keputusan dari klub, pelatih, dan direktur. Itu ada di tangan mereka karena opsi perpanjangan kontrak ada di pihak mereka. Ada waktu teknis yang harus dihormati, jelasnya. Ia meyakini bahwa kedua pemain tersebut layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Mereka telah membuktikan di lapangan bahwa mereka pantas untuk dipertahankan, dan keduanya juga menginginkan hal itu. Jika keputusan klub berbeda, kami akan menghormatinya. Saya yakin kedua pemain ini akan tetap berterima kasih kepada Inter. Stefan sudah lama di Inter, Francesco sedikit lebih baru, tetapi keduanya telah merasakan banyak kepuasan dan emosi bersama Inter. Ini adalah keputusan yang ada di tangan Inter, dan kami akan menyikapinya dengan tenang, tutup Pastorello. Beberapa hari lalu, Javier Zanetti, wakil presiden Inter Milan, hadir di Shanghai untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Hisense, mitra resmi Piala Dunia antar klub 2025. Berbicara tentang turnamen baru FIFA tersebut, yang akan digelar di Amerika Serikat dari 14 Juni hingga 13 Juli 2025, Zanetti menyampaikan pesan inspiratif. Kemenangan adalah milik mereka yang mengejar kesempurnaan dalam detail. Piala Dunia antar klub tidak hanya membawa kehormatan bagi klub-klub terbaik, tetapi juga menjadi penghubung budaya yang menyatukan dunia. Ini adalah kompetisi yang dirancang untuk menyentuh hati ratusan juta penggemar sepak bola, kata Zanetti, seperti dilaporkan oleh hkcd.com.hk.
Piala Dunia Antar Klub 2025 akan menjadi ajang bergengsi yang mempertemukan klub-klub terbaik dari berbagai benua, menciptakan momen bersejarah bagi sepak bola global. Kehadiran Zanetti di acara ini juga menegaskan komitmen Inter Milan dalam mendukung perkembangan sepak bola internasional dan menjalin hubungan yang erat dengan mitra-mitra strategis seperti Hisense. Sebagai legenda Inter dan sepak bola Argentina, Zanetti terus memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai olahraga dan persatuan melalui sepak bola. Pesannya tentang pentingnya detail dan keunggulan menjadi inspirasi bagi banyak pihak, baik di dalam maupun luar lapangan.